Sampurasun. Selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita Republik Indonesia ini menjadi negara yang rawan akan bencana, baik karena faktor geologinya ataupun faktor meteorologinya. Termasuk Sukabumi yang menjadi supermarketnya bencana alam, salah satunya adalah gempa bumi. Lalu sebagai bentuk antisipasi, banyak sekali berbagai lembaga kemanusiaan yang gencar melakukan mitigasi tak terkecuali oleh PMI. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh PMI untuk mengatasi bencana ini? Hari ini telah hadir bersama saya, ada Ibu Desi Rahmawati, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Relawan PMI Kota Sukabumi. Selamat pagi, Ibu. Dan juga ada Bapak Heri Saiful Bahri, selaku Sekretaris PMI. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Heri. Nih Pak, sebelumnya bisa dijelaskan nih, secara umum pelayanan kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi ini apa saja nih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Secara umum pelayanan di PMI Kota Sukabumi itu terbagi dua. Ada layanan kesehatan, kemudian ada layanan sosial. Untuk layanan kesehatan, itu yang kita laksanakan rutin adalah pelayanan donor darah. Itu yang sering kita laksanakan melalui unit transfusi darah. Kemudian ada lagi layanan kesehatan kepada masyarakat. Dulu ketika COVID, ya kita ketahui PMI itu cukup berperan cukup besar di dalam ikut menanggulangi masalah COVID. Itu diantara salah satu layanan masyarakat PMI kepada masyarakat. Kemudian yang baru-baru ini juga kemarin ada pelayanan donor demam berdarah, ya. Walaupun pelayanan demam berdarah itu sempat menjadi kontroversi karena ketika masyarakat masih belum hilang dari COVID, sementara demam berdarah itu menyerbu masyarakat, itu ada terjadi semacam kontraproduktif. Di satu sisi kita ingin membasmi donor demam berdarah dengan cara menyemprot, di satu sisi itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kemudian selain menangani demam berdarah juga kami menyiapkan dengan menyediakan alat pemotong pohon. Itu sebagai salah satu layanan kepada masyarakat. Kemudian juga kami menyiapkan alat penyedot air, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sukabumi yang dulu diprediksi tidak akan pernah terkena banjir, akhir-akhir sering kebanjiran. Hujan besar sedikit 2 jam banjir. Akhirnya kami mulai menyediakan alat penyedot air agar membantu air cepat surut. Nah, itu salah satu kegiatan sosial. Kalau kegiatan kesehatannya kita sering diminta untuk misalkan pada event-event pertandingan, futsal terutama. Ya, khusus untuk futsal, sekarang kepolisian menerapkan ketika ada satu organisasi atau komunitas yang ingin menyaksikan futsal, yang paling pertama ditanya adalah apakah sudah ada rekomendasi atau medis dari PMI. Ya, karena seringnya PMI terlibat di masyarakat, akhirnya kepolisian pun ketika akan ada event-event besar selalu menanyakan tim kesehatannya mana. Ya, karena tim kesehatan kami juga ini mengandalkan dari relawan-relawan yang sudah terlatih juga. Ya, kami tidak berani menurunkan relawan ketika tidak dibekali dengan kemampuan minimal ketika menangani pertolongan pertama. Nah, itu untuk layanan kesehatan. Kemudian selain event-event di olahraga juga ketika ada acara konser musik, kemudian ada acara-acara di masyarakat, ya, termasuk kemarin ketika ramai dengan kampanye, kita juga banyak diminta oleh parpol untuk menjadi tim kesehatan. Namun kami tetap menjaga asas netralitas. Ya. Berarti banyak sekali pelayanan yang disediakan oleh PMI, mengikuti perkembangan zaman juga. Tuh. Nah, lalu saya ingin menanyakan dulu ke Ibu Desi nih, Ibu, terkait kesiapsiagaan bencana sejak usia dini nih, kira-kira nih apa saja yang gencar dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Tadi mungkin menyimak sedikit ya bahwa yang dikatakan oleh Mbak Anissa, negara kita ini rawan ya. Betul. Secara geologi maupun meteorologi gitu ya, dan secara geografis juga memang Indonesia ini rawan bencana begitu ya. Nah, tadi PMI di sini adalah bertugas bersama pemerintah gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana atau bagaimana tindakan preventif kita gitu ya dalam menangani ketika bencana ini terjadi. Tidak ada yang satupun ya orang pengen bencana terjadi. Betul. Tapi kan tidak bisa kita juga menghindari gitu ya ketika memang ini sudah terjadi.
karena memang alam sekarang ya itu entah itu yang dibuat oleh manusia ataupun bencana alam yang memang sudah fenomena alam gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang menjadi peranan kami dalam mitigasi bencana ini, salah satu yang sedang kita concern adalah yang namanya kegiatan SPAB. SPAB itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu ya. Satuan pendidikan ini tentunya bagaimana kita menjadikan sekolah gitu ya, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana ini menjadikan sekolah ini menjadi warga sekolahnya, karena bencana ini kan bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi saat jam-jam sekolah begitu ya, bisa terjadi kalau malam mungkin anak-anak ini ada di lindungan orang tua atau keluarga. Tapi ketika mereka ada di sekolah, nah mereka perlu tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Jadi ini concern kami untuk warga sekolah gitu ya, yang dengan program SPAB itu. Salah satunya program SPAB ini bagaimana mereka itu bisa gitu ya, atau terbiasa ketika bencana ini terjadi itu harus bagaimana gitu ya. Jadi ada yang namanya pelatihan dan sosialisasi ketika bencana ini terjadi harus bagaimana. Lalu kita juga menerapkan manajemen ketika manajemen ketika bencana ini sudah terjadi. Nah, selain itu juga kita memberikan konsep bahwa sekolah ini harus sudah ada kayak rambu-rambu gitu ya ketika bencana terjadi, titik kumpulnya di mana. Nah, ini semuanya itu harus diterapkan di sekolah, karena yaitu tadi ini adalah anak-anak atau warga sekolah adalah mereka itu yang rentan terkena bencana ketika mereka berada di sekolah. Oke. Itu salah satunya. Terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana ini nih, kita ingin mengetahui strategi yang telah dilakukan PMI dan sudah diimplementasikan, tapi tahan dulu jawabannya karena kita harus jeda dulu dengan pesan-pesan berikut. Tetap bersama saya di Sapa Sukabumi.